Dalam perjalanan panjang evolusi kehidupan di bumi, dua kelas hewan yang menonjol adalah mamalia dan burung. Keduanya menampilkan adaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan mereka, serta keberagaman yang menakjubkan dalam bentuk, perilaku, dan cara hidup. Dari mamalia yang menaklukkan daratan hingga burung yang menguasai langit, kedua kelompok ini telah menjalani perjalanan evolusi yang panjang dan menarik. Allah telah mengungkapkan keajaiban ciptaannya yang begitu beragam dalam bentuk hewan-hewan. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 45, Allah berfirman yang artinya, Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, sebagian berjalan dengan perutnya, sebagian berjalan dengan 2 kaki, dan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pertama-tama, kita dapat melihat keanekaragaman makhluk hidup yang berasal dari air, mulai dari mikroorganisme yang tak terlihat dengan mata telanjang hingga makhluk raksasa di lautan. Dalam ayat ini, Allah tidak hanya menggambarkan proses penciptaan, tetapi juga menyoroti keragaman bentuk dan cara hidup hewan-hewan tersebut. Sebagian hewan Allah ciptakan dengan kemampuan bergerak menggunakan perutnya, mengacu pada hewan-hewan laut seperti ikan dan hewan-hewan kecil yang berenang dengan anggun di dalam air. Sebagian lagi berjalan dengan 2 kaki, mungkin mengacu pada hewan-hewan seperti burung yang bisa berjalan di daratan dan terbang di udara. Sedangkan sebagian lainnya berjalan dengan 4 kaki, mencakup banyak jenis hewan darat seperti kuda, sapi, kucing, dan lain-lain. Di sisi lain, menurut teori evolusi, kehidupan berasal dan berevolusi dari laut dan kemudian diangkut ke daratan oleh amfibi. Skenario evolusi ini juga menyarankan bahwa amfibi berevolusi menjadi reptil, sehingga makhluk hidup hanya berada di darat. Skenario ini tidak masuk akal karena perbedaan struktural yang sangat besar antara kedua kelas hewan ini. Misalnya telur amfibi dirancang untuk berkembang di darat. Evolusi tentang amfibi sudah di luar pertanyaan karena tanpa telur yang sempurna dan sesuatu yang sepenuhnya dirancang, tidak mungkin bagi sebuah spesies untuk bertahan hidup. Selain itu, seperti biasa, tidak ada bukti dari bentuk transisi yang seharusnya menghubungkan amfibi dengan reptil. Paleontolog evolusionis dan otoritas dalam paleontologi vertebrata, Robert L. Carroll, harus menerima bahwa permulaan reptil sangat berbeda dari amfibi dan leluhur mereka belum dapat ditemukan. Namun, pencarian atas teori-teori para ahli evolusi masih jauh dari kata selesai. Masih ada masalah dalam menjelaskan bagaimana makhluk-makhluk ini bisa terbang. Karena ahli evolusi percaya bahwa burung harus berevolusi dari bentuk kehidupan yang lebih rendah, mereka menyatakan bahwa burung berevolusi dari reptil. Namun, tidak ada mekanisme unik dari burung yang memiliki struktur dari hewan-hewan yang tinggal di darat yang dapat dijelaskan oleh evolusi secara bertahap. Pertama-tama, sayap yang merupakan ciri-ciri istimewa dari burung menjadi rintangan besar bagi para ahli evolusi. Salah satu ahli evolusi Turki, Engin Korur, mengakui mustahilnya evolusi sayap pada burung dan dia mengatakan, yang menjadi ciri khas dari mata dan sayap adalah bahwa mereka hanya dapat berfungsi jika mereka sepenuhnya berkembang. Dengan kata lain, mata yang setengah terbentuk tidak bisa melihat. Burung dengan sayap yang setengah terbentuk tidak bisa terbang. Bagaimana organ-organ ini muncul tetap menjadi salah satu misteri alam yang perlu diberikan penjelasan. Pertanyaan tentang bagaimana sayap bisa berkembang dari lengan depan reptil masih belum terjawab. Kita belum menemukan cara untuk menjelaskan bagaimana mutasi secara bertahap bisa mengubah struktur lengan depan menjadi sayap yang berfungsi penuh tanpa mengalami kerusakan genetik yang signifikan. Selain memiliki sayap, organisme darat membutuhkan banyak mekanisme struktural lain agar bisa terbang seperti burung. Misalnya, tulang-tulang burung jauh lebih ringan daripada tulang organisme darat. Sistem pernapasan mereka juga berbeda. Selain itu, mereka memiliki otot dan rangka yang dirancang khusus untuk terbang, serta sistem peredaran darah yang sangat spesialis. Semua fitur ini diperlukan untuk terbang, dan mereka harus hadir secara bersamaan,
tidak bisa berkembang secara bertahap. Inilah sebabnya teori yang menyatakan bahwa organisme darat secara bertahap berevolusi menjadi organisme yang bisa terbang adalah keliru. Semua ini menimbulkan pertanyaan yang beralih pada kurangnya temuan fosil yang mendukung teori evolusi, seperti fosil setengah bersayap atau bersayap tunggal. Salah satu contoh yang sering disebut adalah Archaeopteryx. Archaeopteryx yang hidup sekitar 150 juta tahun yang lalu sering dianggap sebagai salah satu bentuk transisi antara dinosaurus bersisik kecil seperti Velociraptor atau Dromaeosaur dengan burung modern. Fosil ini dianggap sebagai bukti bahwa evolusi dari hewan darat ke hewan terbang telah terjadi. Meskipun beberapa ahli masih meragukan statusnya sebagai nenek moyangnya burung, Archaeopteryx tetap menjadi titik fokus penting dalam pemahaman kita tentang evolusi hewan. Namun, penelitian yang terbaru terhadap fosil Archaeopteryx menunjukkan bahwa makhluk ini sama sekali bukan merupakan bentuk transisi, melainkan spesies burung yang memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari burung modern. Banyak ahli evolusi sebelumnya percaya bahwa Archaeopteryx adalah setengah burung yang tidak mampu terbang secara efisien. Mereka mengaitkan ketidakmampuan terbang ini dengan absennya sternum, yaitu tulang dada pada fosil ini, dan merupakan perbedaan struktural yang signifikan dari burung-burung saat ini. Sternum adalah tulang penting yang memungkinkan gerakan otot yang dibutuhkan untuk terbang. Namun menariknya, tulang dada ini ditemukan pada semua jenis burung, termasuk yang tidak bisa terbang, dan bahkan pada mamalia terbang seperti kelelawar. Penemuan fosil ketujuh Archaeopteryx pada tahun 1992 mengejutkan para ahli evolusi. Fosil ini memiliki tulang dada yang sebelumnya dianggap hilang, tetapi ternyata hadir dalam bentuk yang mengejutkan. Dalam laporan yang dipublikasikan di jurnal Nature, fosil ini menggambarkan sternum yang rektangular, yang sebelumnya hanya dicurigai tetapi tidak pernah didokumentasikan sebelumnya. Temuan ini mengindikasikan keberadaan otot penerbangan yang kuat pada Archaeopteryx. Penemuan ini membantah klaim bahwa Archaeopteryx adalah setengah burung yang tidak mampu terbang dengan baik. Di sisi lain, struktur bulu burung menjadi salah satu bukti paling kuat yang menegaskan bahwa Archaeopteryx adalah burung yang mampu terbang dengan baik. Struktur bulu asimetris pada Archaeopteryx tidak dapat dibedakan dari burung modern, menunjukkan kemampuan terbang yang efisien. Seperti yang diungkapkan oleh paleontolog terkenal Carl O. Dunbar, dia berkata, "Karena bulunya, Archaeopteryx jelas dapat diklasifikasikan sebagai burung." Fakta lain yang diperoleh dari struktur bulu Archaeopteryx adalah metabolisme berdarah panas yang dimilikinya, layaknya burung modern. Sementara reptil dan dinosaurus memiliki metabolisme berdarah dingin yang dipengaruhi oleh suhu lingkungan, dan burung memiliki kemampuan untuk mengatur suhu tubuh mereka secara independen. Salah satu fungsi utama dari bulu pada burung adalah menjaga suhu tubuh mereka. Kehadiran bulu pada Archaeopteryx menunjukkan bahwa hewan ini adalah burung yang sejati dengan metabolisme berdarah panas, yang perlu menjaga suhu tubuh mereka, berbeda dengan dinosaurus. Wallahu a'lam.